Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ansari san Jibril san karamallahu wajha mahajin ahsana sana pakai muqaddam Muhammad bin Ali wa ala dzikri tauhid bil anfas Abu Umar bin Abdurrahman Attas wa Syekh Ali Baras Qutbil Irsad Habib Al Sultan Ali Syekh Abdul Qadir Habib Ali Al Habsi Habib Ali Al Muhammad Anis Al Habsi Suma Sayyid Tariqah Mama Abdul Halim Kiai Munir Hasbi wa Kiai Haji Abdul Masraji wa ruha jasad Kiai Amir Hamjar wa jasad Abi Umar wa jasad Alimin ruh wa rusul almarhum jama'atu majlis almarhumah fi balda almarhum sahibi hadal kitab Imam Daradi nawaina man nawa habiban ali wa ulama salihun al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat merutinitaskan kewajiban kita di malam minggu ini, dan mudah-mudahan perkumpulan kita Allah ampuni dosa kita dan Allah berikan pahala yang banyak dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat Rasulullah memberikan syafaat dunia maupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati jamaah Masjid Babul Jannah, mudah-mudahan panjang umur dalam sehat taat kepada Allah dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dan dengan penuh harapan kekuatan kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, amin ya rabbal alamin. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikatu wa dzakarahumullah fiman indah. Rawahu Muslim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang majtama'a yang berkumpul suatu kaum fi baitin di dalam rumah, min buyutillah daripada rumah-rumah Allah. Nih kita sekarang lagi berkumpul di dalam rumahnya Allah. Tuh sebelum pengajian kita mulai, ini lagi mulai, kita niat iktikaf dulu biar dapat pahala kita iktikaf di rumahnya Allah. Yang mana rumah Allah itu banyak. Salah satunya masjid, sesuatu yang kira-kira yatsluna kitaballah, dibacakan firman-firman Allah, kitab-kitab Allah, itu udah termasuk namanya rumahnya Allah. Tuh, ketika kita ada syukuran, kita manggil guru dan di situ dibacakan surat Yasin, dibacakan Al-Qur'an, dibacakan hadis, itu termasuk daripada rumah Allah. Enggak nyampe situ, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan di situ ada kajian-kajian. Ada yang model ngederes daripada kitab-kitab yang mensumber daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dibacakan kitabnya Allah, tuh kayak mulai kita ngaji tadi baca dulu Al-Fatihah, terus selanjutnya wa yatadarasunahu, dan terus kita menderes atau kita membaca mengkaji daripada sesuatu yang kira-kira bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ntar janjinya ntar di sini apa? Fima bainahum, di antara kita semua. Ada yang bacanya, ada yang ngedengerinnya, ada yang ngajarinnya, ada yang mau belajarnya. Tuh, ada yang belajarnya, cuman enggak ada yang ngajarinnya. Ini bahaya juga. Itu bahaya juga. Ada yang ngajarinnya, cuman yang belajarnya kagak ada.
Tuh, gurunya aja itu. Ini kagak ada tuh semuanya. Gurunya lagi pada ngajarin tuh. Orang lewat. Kata orang lewat, "Oh, ustadz udah lama," katanya. Muridnya kagak ada. Tuh, muridnya nggak ada, akhirnya apa? Harus ada yatadarasuna fima bainahum. Harus ada pelajaran di antara kita semua. Tuh, harus ada pelajaran. Entar janjinya apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali di rumah Allah itu alaihimus sakinah nazalat turun. Tuh, tenang. Jadi kalau kita nih, kita baca firman Allah, kita dengerin daripada ayat-ayat Allah, firman Allah, dikupas itu pengajian, kajian fikihnya, kajian tasawufnya, kajian tauhidnya, kajian daripada kitab-kitab salafun saleh, sehingga orang itu bakalan mendapatkan nazalat alaihimus sakinah, bakalan terpancar daripada hati-hati yang ngedengerin itu ketenangan. Makanya hidup ini Pak, karang nih, zaman karang ini emang butuh ketenangan kita. Betapa banyak orang duitnya ada, hartanya ada, cuman hidupnya kagak tenang, gelisah, galau, pusing mulu tuh. Di mana? Suruh berada di rumah Allah. Tuh, rumah Allah enak banget Pak. Jangankan berapa menit, jangankan setengah jam, nyampe aja udah tenang hati kita. Kapan itu contohnya? Lihat hari Jumat. Bagaimana kagak tenang orang tuh datang ke rumah Allah hari Jumat. Khotib belum khutbah, belum dipanggilin sama Bilalnya tuh, nyampe ke Jumat di masjid, duduk niat i'tikaf, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tuh, belum itu. Artinya apa? Rumah Allah emang bikin tenang. Tuh, illa nazalat alaihimus sakinah, bakalan Allah turunin ketenangan buat hamba-hambanya Allah yang mau ngedeketin Allah. Tuh, makanya hidup tenang enak. Tuh, duit banyak, dunia banyak, harta banyak, hidup tenang. Oh, udah nikmat banget deh. Udah nikmat banget. Cuman kenyataannya nggak begitu. Kenyataannya banyak orang yang kagak tenang. Banyak orang yang gelisah. Kenapa? Karena dia jauh daripada rumahnya Allah dan dia jauh daripada ngederes kitab-kitabnya Allah di dalam kajian-kajiannya yang biasa ada di masjidnya. Tuh katanya tuh, gampangnya di wa ghasiyathumur rahmah, dan itu orang diliputin daripada rahmatnya Allah. Tuh enak banget Pak, udah tenang, rahmat Allah udah enak banget dah. Hidup udah enak banget, rahmatnya Allah, keberkahannya Allah, udah enak banget tuh kita. Kenapa? Udah asik aja tuh kita. Ibadah sama Allah, ada panggilan Allah, Allahu Akbar, datang kita tanpa paksaan. Nikmat tuh. Allah turunkan rahmat, Allah liputin daripada rahmat buat orang yang mau baca firman-Nya Allah. Orang yang mau ngederes daripada sesuatu kajian-kajiannya Allah di rumahnya Allah ini, wa khafat malaikatu, dan dia bakalan dikelilingin sama malaikat. Tuh malaikat tuh enak banget kita Pak. Malaikat nih ada nih di samping kiri kita. Tuh bakalan dicatat tuh kita. Ketika kita ngaji malam Sabtu, malam Minggu nih, Bapak ini duduknya lebah ini, terus ngajinya begini, ininya begini, dicatat tuh sama malaikat tuh, diliputin sama malaikat rahmat tuh, ketenangan rahmat semuanya malaikat deket tuh sama dia. Artinya apa nih? Itu setan bakalan nyingkir daripada kita. Kenapa? Jauh daripada kita. Yang deket siapa nih? Malaikat. Tuh jangan kita deketin sama setan. Setan itu kalau bisa kita usir, kita jauhin. Yang deket malaikat, deket sama kita. Tuh artinya apa? Bakalan dia kasih rahmat tuh malaikat. Wa dzakarahumullah fima indah. Dan Allah akan sebut itu orang di apa? Di kalangan para makhluknya Allah. Allah sebut itu orang ketika lagi kumpul makhluk-makhluknya Allah, malaikat dan yang lainnya, disebut tuh namanya. Bapak anu malam Minggu ini disebut. Jangankan kita disebut sama Allah, dipanggil sama Allah, dipanggil aja tuh ketika banyak orang panggil RT sama RW aja seneng banget kita. Tuh Bapak ini Masya Allah rajin banget tuh taklimnya, pengajiannya rajin, ibadahnya rajin. Udah berbunga-bunga kita. Bahkan hidung kita bisa megar dikit tuh. Kenapa? Disebut sama RW kita, disebut sama orang yang ada nama tuh, apalagi sama Allah nih dibanggain kita nih di para malaikat. Udah bangga banget kita.
Bangga banget tuh, Masya Allah. Allah kalau udah manggil tuh bakalan Allah liputin ketenangan tuh buat kita tuh. Makanya kita jangan jauh-jauh daripada rumahnya Allah, dan jangan jauh-jauh daripada taklim kita tuh. Makanya selagi kita mau di mana kek, mau rumah kita di mana kek tuh, jangan jauh daripada majlis taklim, jangan jauh daripada rumahnya Allah. Kenapa? Karena itulah yang bisa membuat tenang kita hidup tuh. Kalau jauh udah geringsang gitu, wah udah nggak enak dah, agak enak nggak ngaji. Bahkan tuh kata seorang ulama, orang tuh 3 hari aja tidak terdapat siraman rohani, tidak dapat yang namanya firman-firman Allah atau yatadarasunahu itu, maka hatinya bakalan gelap tuh. Hatinya bakalan gelap. Modelnya nih, kita seminggu sekarang kita enggak taklim, udah besoknya udah awang tuh, udah males kita, udah males. Kenapa? Karena seminggu kita itu bisa mengikis hati kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tuh. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan buat kita, Allah berikan rahmat magfirah kepada kita, dan Allah sebut kita di dalam malaikat-malaikatnya sehingga Allah berikan keberkahan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Berhubungan daripada ini malam Rajab, daripada malam 27 Rajabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita tabarukan daripada kitab Dardir. Kitab Dardir mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat diri saya dan umumnya buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hijri inda baiti muttajian baina rajulaini id atahu Jibril wal Mikail. Takala Nabi di waktu ketika Nabi di hijri Ismail tuh, inda baitin ketika dekat rumah tuh muttajian, itu beliau tidur telentang tuh, beliau tidur telentang tuh. Makanya tuh tertidur muttajian ini tidur miring tuh, tidurnya Nabi begitu tuh, tidur miring, modelnya posisi palanya di sono tuh, palanya di sono, ini mukanya ngadepin kiblat tuh, kayak orang meninggal. Nah itu tidur yang bagus tuh, tidur yang bagus begitu, jangan tidur tengkurap tuh. Bahkan di kitab Bustanul Arifin itu, orang yang tidurnya tengkurap itu tidurnya gaya setan tuh. Makanya gampang kalau ngeliat gaya-gaya setan tuh, orang yang lagi tidur tengkurap tuh begitu modelnya tuh. Nah itu dia tuh. Cuman jangan begitu juga, kita harus husnujon sama orang. Mungkin ada apa diantakan tidur begitu, mungkin ngapa begitu, banyakin husnujon sama orang. Bahkan tidurnya para nabi, para wali begini tuh, tidurnya modelnya nggak jauh kayak kita sholat Jumat begitu tuh, begini tuh tidurnya begitu Pak tuh. Nabi-nabi tuh, para aulia tuh tidur nggak begini, nggak telentang begini tuh tidurnya, kayak model kita dah, nggak jauh dah. Kalau hari Jumat tuh, hari Jumat taklim begitu juga gitu tuh modelnya tuh, nggak jauh dah ya. Alhamdulillah nggak jauh juga Pak ya. Daripada jauh daripada kita gaya-gaya tidur nggak apa-apa deh, dari gaya tidurnya atau kita ngikutin tuh, nyontohin ya tuh yang lainnya tuh. Itu sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu tidurnya tuh, sunnahnya muttajian, tidur miring. Baina rajulaini, di antara 2 laki-laki. Siapa itu 2 laki-lakinya? Yaitu pamannya Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib tuh. Berarti di sini tuh Nabi di tengah-tengah tuh katanya tuh. Itu tidur yang menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Tiba-tiba id atahu Jibril wa Mikail. Tiba-tiba itu datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Malaikat Jibril dan Mikail tuh datang tuh. Ini enggak tahu nih yang 2 nih, pamannya Nabi kagak tahu, hanya Nabi yang tahu. Wa ma'huma malakun akhar, tapi enggak malaikat Jibril doang sama Mikail, tapi ada malaikat yang lain. Fahtamaluhu ala ja'u bihi Zamzam, itu dibawa Nabi. Ini ketika Isra Mi'rajnya nih, baru Isra'nya dulu, ntar Mi'rajnya masih jauh tuh. Terus dibawa ke air Jam-Jam, Nabi nih dibawa. Fahtamaluhu, maka membawa tuh malaikat Jibril, Mikail dan yang lainnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'u bihi Zamzam, hingga sampai ke sumur Jam-Jam. Tuh makanya kalau sumur Jam-Jam itu sumur yang penuh keramat, penuh keajaiban. Mau musim panas, musim dingin, musim hujan, tetap air itu nggak habis-habis. Jutaan orang mengambil tuh air Jam-Jam, enggak pernah habis-habis. Tuh makanya akhairu ma ala wajhin ardi ma'u Zamzam. Sebaik-baiknya air di muka bumi ini adalah air Jam-Jam. Tuh makanya kalau air Jam-Jam itu Pak ada adabnya.
Air jam-jam itu ada adabnya minumnya. Apa tuh? Ma'u zamjam lima syuribalah. Itu air jam-jam tergantung kita niat kalau minum air jam-jam. Tuh minum madhab apa? Madhab kiblat kita tuh. Minum, ya Allah, saya ini punya penyakit, cuma mudah-mudahan kita masih sehat semua, sumpama nih. Dia niatin gitu, ya Allah, dengan minum air jam-jam ini sembuhkanlah penyakit saya, ya Allah. Minum deh. Bismillah dulu, baca sholawat dulu, dia minum tuh, insya Allah penyakitnya hilang tuh dengan air jam-jam tuh. Makanya kita jangan jauh-jauh daripada orang yang pergi umroh. Tuh makan kata Kiai Nur Ali kan gitu tuh. Kata Kiai Nur Ali itu bagaimana? Kalau kita pengen pergi haji, pengen pergi umroh, syaratnya harus ngikutin pertama walimatus saparnya, kita ngikut tuh sama orang yang mau pergi umroh. Ikut tuh, insya Allah besok ada walimatus sapar di rumah Bapak Anu, ikut kita. Ikut. Terus perginya kata Kiai Nur Ali tuh at-taqwa, perginya juga kita nganterin kudu ngikut. Tuh, kemana? Ke bandara sono. Ke bandara, nyampe bandara udah jangan ikut. Kenapa? Nggak diajak kita. Tuh, emang belum bayar. Tuh, ya, nggak diajak deh kita deh. Tuh, suruh pulang lagi, pulang. Nah terus abis dari mana nih? Dari pergi umroh Mekah Madinah pulang kita jemput. Tuh, kita jemput. Tuh, ngapain kita jemput? Minta doa dulu. Minta doa, ya Allah Pak, doain saya biar saya juga pergi umroh. Tuh istri saya, anak saya tuh doain. Biasanya kabul kalau orang udah pergi dari sono. Tuh dari Mekah Madinah tuh Arab pulang, kita minta doa, insya Allah kabul. Tuh ntar selebihnya baru dah ada air jam-jamnya apa. Tuh begitu. Tuh minta doa dulu kita. Minta doa dulu, ya Pak doain saya Pak biar saya juga pergi umroh atau haji. Udah selesai ngobrol, air jam-jam ada apa? Air jam-jam tuh gitu. Air jam-jam yang lainnya, siwaknya, sorbannya atau yang lainnya tuh nggak apa-apa, yang penting kita minta doa dulu. Cuman kenyataannya kita nggak minta doa, kadang-kadang yang pulangnya lupa, yang mau mainnya juga lupa. Ada air jam-jam, tegak aja ada air jam-jam dah tuh modelnya kita tuh. Makanya bagus tuh air jam-jam. Insya Allah kita bakalan pergi umroh tuh kalau kita ngikut daripada walimatus safar umroh dan haji itu, insya Allah kita pergi ke sono. Bagaimana itu air jam-jam? Wallahu a'lam. Lihat aja di YouTube dah tuh. Yang kita belum pernah sono, ya belum pernah ke sono, kita nggak tahu tuh. Lihat deh tuh, begitu modelnya air jam-jam tuh, luar biasa. Berkat apa itu? Berkat nabi-nabi yang dulu. Artinya nabi-nabi yang dulu juga luar biasa karomahnya, mukjizatnya luar biasa sampai bisa kita rasakan nih sekarang. Tuh abis itu nabi dibawa ke air jam-jam, pastalquhu ala zohri, terus diapain tuh? Ditelentangin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala zohrihi, di punggungnya telentang tuh Nabi tuh. Terus patawallahu minhum Jibril, menguasai Jibril, kayak modelnya mengawasi itu Jibril, keduanya Mikail juga, minhum daripada mereka itu, untuk mendampingi Nabi tuh, untuk mendampingi Nabi tuh. Makanya Nabi itu luar biasa. Nabi kita nih luar biasa, Isra Mi'rajnya tuh dikenang. Makannya apa? Sejarah-sejarah itu kalau bisa emang kita kupas. Jangan sampai generasi kita nih lupa sama sejarah. Ini yang bahaya. Sejarah dulu kayak model PKI yang lainnya. Itu jangan sampai lupa tuh sejarah Nabi kita, bagaimana Nabi kita dibenci sama orang kafir Quraisynya, bagaimana perjalanan Isra Mi'rajnya, bagaimana maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Biar tahu dia nih sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh, biar tahu tuh. Ini jangan sinetron mulu dikasih tahu tuh, jojelin sinetron lagi bocah kita nih, jangan. Tuh kalau bisa Isra Mi'raj nih terangin, abis ngaji di sini Bapak terangin dah pulang. Tuh. Suruh duduk, ibunya suruh duduk, anaknya suruh duduk. Nah itu baru bapak dah tuh ceramah situ tuh, ntar insya Allah dah tuh katanya tuh ya. Habis itu bagaimana? Fanazala Jibril pasaqqa min saqbi nahrihi ila asfali batnihi. Habis ditelentangin itu terus apa tuh dibedah Nabi tuh ininya. Dari sini nih, dari lubang ini tuh sampai ke pusar. Tuh sampai sini, enggak nyampe ke pusar. Kenapa? Karena aurat Nabi itu enggak ada yang ngelihat tuh. Sampai ngejaganya aurat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya apa itu? Supaya Nabi ini maksum.
bersih daripada auratnya, kagak ada tuh. Jangankan nyampe sinihnya, betisnya Nabi terangkat tersingkap daripada angin aja itu Nabi malunya masya Allah, sampai mukanya merah tuh Nabi kita Muhammad, malu tuh, malunya sampai segitu. Kalau kita kan kagak, main bola segini itu kita, paha tuh kelihatan banget kita. Mending kalau bagus tuh ya, ini mah ya Allah ngelihatnya kayak kita tuh, naudzubillah min jalik tuh. Nabi sampai segitunya tuh. Terus abis itu summa qala Jibril Mikail aytini bitostin min ma'iz zamzam. Kata malaikat Jibril, wahai Mikail, datengin tuh wadah yang terisi daripada air zam-zam. Untuk apa? Kaima athara qalbahu wa asraha sadrahu fastakhraja qalbuhu baghasalahu salasati marrat wa naza'a maka nabihi minal adha wa ikhtalafa ilai malaikat bisalasi tosatin min ma'iz zamzam. Agar apa? Agar bersih. Nabi kita udah bersih tuh, tapi dibersihin lagi. Artinya apa? Artinya ini ada aswada, apa namanya, ada sesuatu yang hitam. Sesuatu hitam ini kayak model apa? Dihilangkan daripada kemarahan sifat basariahnya. Makanya Nabi mah itu enggak pernah marah. Tuh Nabi kita enggak pernah marah. Bahkan sampai Nabi ini punya sorban. Tuh, sorban dikilit di sini sampai ditarik sama orang kafir Quraisy. Itu sorban sampai berbekas Nabi di sini, itu Nabi kagak marah tuh, diilangin sifat marahnya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia tapi bukan kayak manusia biasanya. Tuh Nabi kita tuh marah, beliau kagak marah. Diejek kagak marah, bahkan dihina kagak marah, disakitin Nabi kita kagak marah. Tuh diilangin sifatnya. Ketika Nabi mau ke masjid, itu ada nenek-nenek ngeludahin Nabi kita mulu. Setiap hari diludahin, pas 3 hari 4 hari diludahin, 5 harinya nenek-nenek ngeludahin kagak ada nih. Malah ditanyain sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana nih nenek-nenek yang sering langganan saya? Tuh, bilang langganan tuh ya, langganan saya yang sering ngeludahin saya. Dicari di situ ternyata itu orangnya sakit. Pas orangnya sakit, pertama kali yang jenguk daripada yang sakitnya itu orang siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh bagaimana kagak marahnya Nabi kita tuh, masya Allah, sifat marahnya hilang. Enggak loh, kita enggak. Model kita nih, model saya ya, model bapak ya sama juga dah tuh begitu. Kira-kira nih kalau kita ke masjid ada orang yang ngeludahin kita nih, atau ada nyiram dah, jangan makai ludah, disiram dah pakai air kopi tuh, wah keselnya naudzubillah min jalik, udah kesel banget kita tuh. Bahkan kita beli tuh orang tuh ya, modelnya kita beli tuh orang tuh. Kenapa? Sifat marahnya ada. Jangankan sifat marah model siram begitu nih, kadang-kadang kita tersinggung dengan status orang aja udah kesel banget gitu. Emang apa yang lagi pada puyeng kita nih, emang apa tuh, emang tanggal tua tuh, duit emang tinggal dikit deh tuh, anak sekolah begini, akhirnya kita puyeng lihat status teman kita nih, kirain tuh menyindir kita, kesel kita tuh, kesel banget kita, marah kita tuh, padahal bukan nyinggung kita tuh, bukan nyinggung kita, tapi emang kita punya sifat marah yang luar biasa. Akhirnya kita itu bisa bermusuhan sama saudara kita, sama teman kita, gara-gara apa? Sifat marah. Nih Nabi nggak ada punya sifat marah tuh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihin tuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Terus apa lagi? Dia asroha sodrahu, dilapangin Nabi kita dadanya tuh, masya Allah tuh. Fastakhraja qalbuhu pagosalahu, dan digasuh daripada dadanya Nabi itu, dibasuh dengan 3 kali basuhan air zam-zam. Sehingga wanaza maka nabihi minal adha, sehingga kotoran-kotoran tuh sebenarnya kagak ada kotoran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mah titik-titik yang hitam dikeluarin tuh supaya bersih. Terus digantiin malaikat, dituangin lagi tuh biar bersih banget tuh. Makanya sesar itu udah ada zaman dulu. Tuh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh katanya tuh Nabi kita. Terus summa ata bitostin min zahabin mumtaliin hikmatan. Habis itu dibasuh pakai air jam-jam, didatengin lagi dengan suatu wadah, yang wadah ini terpenuhi dengan hikmah.
Tuh, dia kasih hikmah juga Nabi kita. Tuh, Nabi kita kasih hikmah, makanya setiap keluar daripada ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mutiara. Bayangin, itu sahabat Nabi tuh, kalau Nabi udah belum ngomong aja udah enak banget tuh. Apalagi Nabi kalau udah modelnya memberikan sabda-sabdanya, hadis-hadisnya, itu sahabat resep, enak banget tuh. Makanya banyak yang muji Nabi nih, luar biasa, sampai tuh Sahibul Burdah, Maulid Sintuduror, yang lainnya tuh. Kenapa? Karena banyak keberkahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita nih salaman sama Nabi, sesuatu yang berhubungan dengan Nabi aja semuanya jadi mulia. Jadi mulia tuh, sendalnya Nabi mulia tuh. Kitanya sama sendalnya Nabi, muliaan sendalnya Nabi tuh. Sampai dibikin pulpen begini tuh, sendalnya Nabi itu. Kenapa? Mulia, karena diajak sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya orang yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya jadi mulia. Jadi wa imanan, diisi juga Nabi kita dadanya dengan iman yang kuat, iman yang kokoh, sampai itu Nabi kita ditawarin sama raja-raja untuk tidak menyebarkan agama Islamnya. Beliau tolak, dikasih duit segini, kasih duit segini, kasih duit segini, harta segini, kerajaan segini. Emang imannya kuat, akhirnya beliau tolak itu semuanya. Gitu? Tolak. Nih makanya iman kita penting. Apalagi zaman-zaman sekarang kita. Makanya tuh Nabi itu pernah tuh dipesan tuh, mata budu mimba'di, apa yang kau sembah entar setelahku meninggal. Boleh sekarang anak kita, ada kita nih, suruh ngaji, suruh taklim, suruh begini-begini. Entar kalau kita meninggal nih, anak kita mau ngapain nih? Tuh, sekarang kan model begitu kita, mata budu mimba'di, mata kulu mimba'di. Apa yang engkau makan entar setelah saya meninggal. Tuh, anak kita sekolah tinggi, tuh pengajiannya lupa dia, akhlaknya lupa dia, adabnya lupa dia. Tuh begitu modelnya kita. Fa'afrogo fi sodrihi, terus menuangkan di dalam dadanya Nabi dan dipenuhi dengan hikmah. Tuh hikmah ini luar biasa, hikmah halim, ilman, dituangin di dadanya Nabi ilmu, wayakinan dan keyakinan yang kuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa islaman, dan Islam yang kuat. Summa atbaqahu summa khatama baina katafaihi bi khatamin nubuwah. Habis semuanya selesai, dipenuhi dengan ilmu dan semuanya bagainya. Summa atbaqahu, kemudian menutup. Tuh, menutup, ditutup lagi tuh. Terus summa khatama baina katafaihi. Habis itu distempel dah sininya tuh. Tuh, di sininya biasanya ada tentar tuh. Bi khatamin nubuwah, dengan penutupnya para nabi. Tuh udah nggak ada nabi lagi udah. Nah, makanya jangan percaya kalau ada nabi-nabi lagi, jangan percaya. Tuh kenapa? Karena udah nabi kita yang terakhir. Nabi kita yang terakhir udah jangan percaya. Ada yang ngaku nabi, jangan percaya. Tuh kenapa? Karena udah ada nabi kita Muhammad penutupnya. Di mana? Di belakangnya, di sininya tuh. Udah ada stempel kenabian bahwasanya beliau ini nabi terakhir. Enggak ada nabi lagi selain itu katanya. Summa ata bil buraq, kemudian Nabi didatangkan dengan buraq musrojan muljaman, yang mana buraq ini memakai pelana bagus, memakai kendali, itu buraq. Tuh buraq ini wahuwa dabatul abiyat tawilu fawqal himar wa dunal bighal. Buraq ini tinggi di atas himar, di bawah bigol. Tuh modelnya enggak tinggi-tinggi banget, sedang berarti tuh. Itu buraq. Buraq. Yadau hafirahu inda muntaha tarfihi mutrabil udhunaini idza ata ala jabalin irtafat rijlahu wa idza habata irtafat yadahu. Jadi itu buraq, Pak. Buraq ini itu kalau terbang sejauh mata memandang. Tuh pandangannya dari sini seumpama kemana nih? Ke Tasik, nyampe langsung set. Tuh. Itu buraq tuh. Bagaimana kurang cepatnya itu? Buraq tuh. Terus itu kakinya bisa mengangkat untuk menguatkan dia pandangannya. Tuh buraq itu tuh. Oh enak banget Pak kali gitu begitu tuh. Kayak model makannya banyak cerita-cerita itu diambil daripada kisah-kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kisahnya Sulaiman tuh, yang awan itu berjalan.
itu diambil kisah-kisah siapa? Kisah-kisah di dalam Islam. Tuh diambil tuh kayak model dulu mah ada film Dragon Ball itu tuh. Itu semuanya diambil dari mana? Kisahnya Nabi Sulaiman yang bisa menjalankan awan, dia terbang kepada Ratu Balkis tuh. Diceritakan di situ tuh. Terus apa? Yang mana Buraq ini pasta'aba alaihi fawadah Jibril yadahu ala ma'rifatihi. Nah, terus itu Buraq di sini dijelasin waiba apa nih? Dijelasin Buraq itu pasta'aba tidak mau. Tuh yang belum kenal nih Buraq sama Nabi kita. Nabi kita nih mau naik tuh Buraq, malaikat Jibril nggak tahu nih. Tuh Buraq nih naik nih, ini manusia mulia. Buraq agak mau. Tuh ini mengajarkan kita begitu. Setiap sesuatu yang kita belum kenal tuh, maka lihat dulu. Sesuatu informasi yang belum bagus banget tuh, yang jelas banget, jangan terima dulu. Tuh begitu katanya modelnya. Fawaddo'a Jibril yadahu ala ma'rifatihi. Kata Jibril nih, tepak pegang tuh malaikat Jibril itu Buraq. Buraq katanya. Kalau bahasa kitanya nih, bahasa kitanya untuk mengenalkan ala tastahi ya Buraq. Emang kamu kagak tahu Buraq? Katanya tuh kata malaikat Jibril. Emang enteng gak malu Buraq? Ini manusia katanya tuh. Fa wallahi ma rakaba khalqun akrama 'alallahi minhu. Ini manusia yang paling mulia di sisi Allah. Katanya tuh. Demi Allah yang naikin kamu itu manusia yang mulia. Apa engkau enggak malu Buraq? Tuh akhir tanya begitu, dikasih tahu ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, makhluk yang diagungkan sama Zat yang maha agung. Akhirnya Buraq dikasih tahu pastahya hatta irfadha arqan wa qarra hatta raqibaha. Dikasih tahu begitu, itu Buraq malu. Buraq mah malu tuh, malu. Terus abis malu apa? Nguarin keringat. Karena malunya yang luar biasa, mengeluarkan keringat itu Buraq dengan keringat yang luar biasa. Akhirnya setelah ditenangin tuh sama Nabi kita Muhammad, malaikat Jibril, akhirnya hatta raqibaha, hingga naik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik ke Buraq tuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qablahu, nah Buraq ini, katanya Buraq ini wa kanat al anbiya'u tarkabuha qablahu, bahwasanya Buraq itu tunggangannya nabi-nabi sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kendaraannya nabi-nabi dulu itu Buraq tuh Buraq, masya Allah tuh. Nabi dulu juga sama, Nabi Ibrahim tuh, nabi-nabi yang lain itu pakai Buraq. Tuh katanya tuh nak Bu, allati kana yarkabu alaihi lil baitil haram, yang mana itu Buraq tunggangannya Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Ibrahim kalau ke Baitul Haram beliau itu naik Buraq. Tuh naik Buraq tuh pangtolako, abis itu pergi tuh. Pergi malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kanannya malaikat Jibril, wa Mikail an yasarihi, dan malaikat Mikail di kirinya. Itu jadi diapit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi Isra-nya itu. Malaikat Jibril, malaikat Mikail. Wa ingda Ibnu Sa'id wa kana akhdhu birikabihi Sa'id wa kana akharu birikabihi Jibril wa bizamjal Buraq Mikail. Jadi modelnya ada dua-duanya tuh. Yang bawa Nabi ninggal duduk aja. Ninggal santai aja tuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang megang Jibril tali kendalinya, yang megang kakangnya Sayyidina Mikail tuh. Pasaru hatta balagu ardon, hingga beliau itu malaikat Jibril, Nabi kita Sayyidina Mikail itu sampai kepada tanah Zatan Nakhlin yang mempunyai pohon korma. Tuh naik tuh. Terus ingzil faqala lahu Jibril ingzil fasolihahuna. Nih kejadiannya modelnya apa nih? Abis itu diajak ke suatu tempat yang mana punya banyak pohon korma. Itu berkata malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingzil fasolihahuna, maka solatlah wahai Nabi Muhammad, engkau turun, engkau solat hahuna di sini tempat. Itu biasanya gitu Pak. Kalau kita jarah nih, modelnya kalau kita jarah di kuburan, di makam-makam para aulia Allah, itu kalau bisa tuh tempat-tempat model patilasan begitu kita dianjurkan sholat. Kayak keluar Batang ada masjidnya tuh sholat dulu baru kita jarah. Itu Nabi begitu tuh ngajarin kita tuh.
katanya tuh pasaru hatta balagu ardon data nakhlin faqala lahu Jibril inzil fasoli salat. Ke tempat-tempat sejarah kita sholat. Emang kalau waktunya sholat ya sholat sunnah mutlak atau yang lainnya. Kalau emang pagi sholat duha yang lainnya itu anjurannya buat kita menghormatin itu tempat, katanya tuh. Papa ala summa raqiba, kemudian Nabi kita mengerjakan perintah daripada Jibril sholat tuh. Summa raqiba faqala lahu Jibril atadri aina sholaita, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tahu di mana engkau sholat? Katanya. Faqala la, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la, enggak tahu Jibril. Qala, berkata Jibril, sholaita bi Thaibah, engkau sholat di Thaibah. Apa tuh namanya? Tanah yang begitu wangi, entar bakalan hijrah engkau di situ di Madinah. Tuh katanya tuh Thaibah tuh, tadi anjurin tuh banyak pohon korma, negerinya makmur, berkah, subur, semuanya tuh itu di Thaibah. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau ntar bakalan hijrah ke situ, katanya tuh. Udah dibilangin duluan sama Nabi sama malaikat Jibril. Pangtolako, abis udah di situ, akhirnya Nabi kita dibawa lagi tuh sama Buraq, yahwi bihi yadau hafirahu haitsu adraka tarfuhu. Sekiranya mata memandang jauh, semata memandang, itu nyampe langsung Buraq. Tuh, makanya cepet. Makanya cepet itu Buraq. Tuh, faqala lahu Jibril inzil fasholliha huna. Wahai Nabi Muhammad, engkau sholat di sini, turun di sini, dan engkau sholat di sini. Fafa'ala, maka Nabi kita mengerjakan sholat, turun di situ, terus sholat summa raqiba, kemudian naik lagi tuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atadari aina sholaita, wahai Nabi Muhammad, apakah engkau tahu engkau sholat di mana? Nabi kita bilang, la, saya tidak tahu sholat di mana. Berkata malaikat Jibril, engkau sholat di Madyan inda sajarati Musa, engkau sholat di negeri Madyan, yang mana itu tempatnya sejarah daripada Nabi Musa. Tuh dulu tuh diceritain tuh, makanya tuh sejarahnya diceritain Nabi kita sama malaikat Jibril tuh di sini tuh. Makanya kita dianjurkan juga mengajak tuh daripada anak-anak kita tuh. Dulu nih bapak di sini tinggalnya, nih sekarang di tengah tempat rumah ini tinggal siapa? Sama bibi tuh. Ceritain tuh anak-anak kita tuh biar tahu sejarah kita tuh, apalagi sejarah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam emang kudu diceritain amanah kita tuh, katanya. Pangtolako, abis itu Buraq membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyampe suatu tempat, kata malaikat inzil fasolli, maka engkau turun dan sholatlah wahai Nabi Muhammad. Sholat tuh. Terus Nabi ngerjain, abis ngerjain udah naik dulu deh, naik dulu. Terus berkata malaikat Jibril kepada Nabi kita, ata dari aina sholaita, wahai Nabi Muhammad, engkau tahu sholat di mana? Enggak tahu malaikat. Engkau sholat bituri Saina ketika ahaisu kalamallahu Musa, ketika Nabi Musa berbicara kepada Allah, berfirman kepada Allah, itu Nabi Musa di sini. Tuh, tempat berfirmannya Allah kepada Nabi Musa di Gunung Sina itu, Turai Sina, itu Nabi sholat dulu tuh. Sejarahnya begitu. Sejarahnya begitu, kayak tempat para wali tuh ada masjidnya, kita sholat dulu di tempat situ, tahiyatul masjid atau yang lainnya, baru kita jarah tuh. Nabi begitu tuh, di tempat Nabi Musa berbicara kepada Allah, dianjurkan Nabi sholat tuh. Nabi sholat atau berdoa di situ, berdoa di situ dianjurkan sholat, berdoa yang lainnya. Summa balago ardon babadat sulahu kusurisam, dan sampai suatu tanah, suatu negeri yang mana akan muncul daripada kerajaannya Islam sampai ke negeri Sam. Itu akhirnya kata malaikat Jibril, wahai Muhammad inzil fasolli, engkau turun, engkau sholat. Terus dikerjain tuh, enggak banyak omong tuh Nabi kita. Ngapa kita sholat begini? Enggak tuh, dia langsung inzil fasolli, engkau turun dan engkau sholat. Kalau kita banyak nanya kita, nanya tuh kita tuh ya, banyak nanya papa ala summa raqiba, kerjain langsung naik lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak banget tuh, kayak model jarah tuh kita begitu, enak banget tuh ya, adem banget tuh. Pas sini kita baca sholat dulu, ntar sholat qasar jamaah yang lainnya naik lagi,
Tuh ntar diceritain lagi sama yang bisa sejarahnya makam Sunan Jati nih, Sunan Gunung Jati, ntar ceritain ceritanya begini itu. Terus abis itu nyampe lagi tuh Sunan Kudus atau Muria tuh turun. Abis turun kita sholat baca doa lagi, tuh baca doa naik lagi ke bis ceritain lagi. Oh tahu kita jadinya tahu biasanya tuh ini tuh dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad tuh begitu diceritain di tempat-tempat yang sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus diceritain lagi Nabi kita aina sholaita qala wahai malaikat wahai Nabi Muhammad apakah engkau tahu engkau tadi sholat turun di mana? Wahai malaikat Jibril aku tidak tahu sholat di mana. Engkau tadi sholat di Baitul Lahm. Baitul Lahm ini tempat Nabi Isa itu dilahirin tuh, tempat Nabi Isa-nya udah nggak ada tuh, Nabi Isa-nya udah nggak ada tapi tempatnya ada. Nabi suruh sholat berdoa di situ, suruh berdoa dan sholat di situ tuh sama bekas sejarah daripada Nabi Isa dilahirin. Wa baina huwa yasiru alal buraq id ra'a ifrit. Nah terus nih minal jinni yatlubu bi sya'alati minan nar. Tak kala Nabi naik tuh buraq Nabi naik buraq. Pas naik buraq itu Nabi melihat suatu jin yang mana jinnya jin ifrit dengan membawa obor dari api. Tak kala Nabi menoleh daripada malaikat daripada itu jin tersebut, faqala lahu Jibril, maka berkata kepada Nabi kita Muhammad malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, ala uallimuka kalimatin taquluna idza qulnahu tufiat sa'luhu wa kharra lafihi. Wahai Nabi Muhammad, itu adalah jin ifrit. Ini doa nih Pak, ini doa ini buat kita. Tuh seandainya wahai Nabi Muhammad kata malaikat Jibril kalau engkau nih baca ini kalimat itu jin ifrit bakalan obornya padam dan bakalan mengenai obornya kepada mulutnya. Lalu Nabi kita berkata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala malaikat Jibril iya enggak apa-apa kasih katanya tuh. Apa doanya? A'udzu biwajhil karim wa bi kalimatillahi tamatil lati la zawizuhunna barun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitnail laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqun yatruku bi khairi ya rahman. Ini doanya. Tuh doa ketika ada orang kesurupan. Tuh ntar kalau ada orang kesurupan baca dah. Baca tuh doanya tuh. Ini biasanya buat hikmah tuh ahli-ahli hikmah, ahli-ahli pengobatan. Ketika ada yang model-model kesurupan yang lainnya tuh biasanya dibaca nih, dibaca. Kalau nggak mempan juga tuh baca terus, nggak mempan juga berarti jangan nyalain bacaannya, emang kitanya kok kotor. Kenapa itu bacaan kagak nyerap kepada kita? Yang pertama bacaan nggak nyerap, satu kita kurang dawam. Yang kedua hati kita kurang hudur adanya Allah. Yang ketiga emang ketika emang kejadian baru kita baca, makanya nggak nempel tuh. Jangankan bebacaan tuh yang pernah kita cerita tuh, jangankan bebacaan, kalau orang soleh sendalnya aja bisa ngusir tuh. Pernah terjadi sama Imam Hambali ini di negara di desanya ada orang modelnya kesurupan jin. Tuh nggak tahu dah ngapa itu modelnya kesurupan jin. Akhirnya Imam Hambali lagi ngajar Pak. Pas lagi ngajar itu ada orang datang assalamualaikum, bilang ini ada orang begini. Akhirnya itu Imam Hambali ngelanjutin pelajarannya. Itu orang yang laporan kepada Imam Hambal suruh bawa sendalnya, taruh di palanya. Pas orang kesurupan itu kejadian ngerengek minta begini. Akhirnya ditaruh sendal daripada Imam Hambal di samping palanya. Diem itu orang. Diem itu orang. Enggak ada baca-bacaannya, cuman sendalnya doang itu. Sendalnya orang soleh. Nah, kita mau sendal kita jualan sendal situ enggak masih ini. Tuh ya, model gitu tuh. Kenapa? Hati kita masih jauh sama Allah. Hati kita masih jauh sama Allah. Masih dunia begini-begini kita masih kepikiran begitu-begitu. Tuh makanya kita ya begitu jadinya. Tuh model mau bacaan ayat kursi bagaimana juga kagak bakal mempan itu. Kadang-kadang dia ngikutin kita tuh.
Kita baca ayat kursi, dia baca ayat kursi. Jangankan apa ayat kursi, Al-Baqarah dia baca. Kata kita lah pintaran dia sama kita ini. Tuh, kadang-kadang begitu kita. Kenapa? Karena suatu amalan itu kalau pengen membekas di hati kita dawam. Tuh, jangankan apa ayat kursi yang lainnya. Bismillah kalau kita dawam, insya Allah bakalan berbekas kepada kita. Nih, bakalan berbekas, ada cahayanya. Tuh, mudawamah insya Allah ada bekasnya. Kayak model bapak nih sering baca Yasin. Tuh, baca ya, baca Yasin itu banyak manfaat daripada surat Yasin. Kalau kita dawam baca Yasin, insya Allah bakalan banyak manfaatnya. Karena kita enggak bisa mudawamah baca Yasin, ya model begitu. Bahkan tuh kalau di kitab tafsir Yasin Pak, diterangin itu kalau orang yang sering dawam daripada surah Yasin itu bakalan mendapatkan berkah, dan ketika dia lagi lapar membaca surat Yasin insya Allah bakalan kenyang. Tuh katanya kalau orang yang dawam. Tuh bagaimana kagak berkah, coba dah. Inti daripada dunianya aja nih kalau kita nih tahlilan baca Yasin udah berkah dapet, berkatnya nenteng kita tuh. Itu daripada karomahnya surat ya Yasin tuh. Makanya dawam deh kita deh, sesuatu apapun emang kudu didawamin. Sholat duha, sholat apalagi, sholat hajat, baca sholawat dan yang lainnya, ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita dawam itu bakalan nyerap buat kita. Itu katanya tuh. Itu sama ini daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat daripada Sayyidina Jibril dikasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Bapak mau baca nggak apa-apa tuh katanya tuh di kitab Dardir. Ini cara daripada Nabi kita mengeruqyah daripada orang yang kesurupan. Cuman sekiranya takut udah bapak melari aja dah, panggil yang lain dah, panggil yang lain. Bukan saya mah kalau dipanggil nih bapak kan sering ngaji tuh, sering taklim, coba dah ini biar bagaimana nih anak nih uring-uringan mulu, ini mah bukan level saya tuh. Kalau mau nyari yang lain aja dah tuh, gayanya begitu. Tuh gayanya begitu, padahal memang takut ngobatinnya tuh ya, yang takut udah kasih dah, ini mah bukan pegangan saya tuh, bukan pegangan saya tuh katanya tuh. Pangkabala fihi wa tafat sa'luhu, maka ketika Nabi baca itu lapat-lapat dari Sayyidina Jibril, maka obor daripada jin ifrit padam dan mengenai daripada mulutnya jin ifrit tuh katanya tuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una yawma wa hasaduna fi yaumi kalimatin hasaduna ada kama kana faqala ya Jibril. Isa ya. Insyaallah kita lanjutin lagi daripada kajian daripada Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat diri pribadi dan umumnya buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.